Hubungan manusia bergantung pada komunikasi dengan bahasa. Dan hal ini berlaku pada hubungan dengan Allah. Orang-orang Kristen berbicara kepada Allah di dalam doa. Allah berfirman kepada miliknya orang-orang Kristen di dalam kata-kata Alkitab. Mari kita merawat dan pelihara hubungan dengan Allah, agar kita juga dapat merawat hubungan dengan sesama dengan benar. Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hubungan dengan Allah adalah sebuah hubungan pribadi. Sekalipun hubungan pribadi, namun Allah telah membuka jalan bagaimana kita seharusnya memulai hubungan dengan Allah itu. Sebab ketika kita memulai suatu hubungan dengan Allah menurut cara kita, menurut apa yang kita pikirkan, menurut apa yang kita pandang baik, maka kita tidak akan pernah berjumpa dengan Dia. Keinginan untuk berjumpa dengan Sang Khalik harus dibarengi dengan kemauan untuk mengikuti caranya Allah. Sebab Dia telah menyediakan dirinya untuk ditemui oleh umatnya dengan caranya. Allah sendiri berkata, Aku akan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel di sini harus kita baca sebagai umat dan menjadi Allah mereka. Dari kitab Amsal pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sabda Allah berkata demikian, saudara. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ini Tuhan mau mengajar apa kepada kita? Amsal pasal 2 itu kan semuanya ada 22 ayat. Namun yang kita bahas hanya 3 ayat saja. Maksudnya yang dibahas di dalam renungan perspektif ini. Sekalipun demikian kita tidak boleh langsung motong hanya 3 ayat. Kita akan kehilangan artinya. Sebab 3 ayat ini tidak berdiri sendiri. 3 ayat ini ada dalam satu rangkaian 22 ayat yang di atasnya. Saya akan bersama-sama dengan saudara membantu untuk mempelajari konteksnya. Dikisahkan di situ disebut anakku. Itu sebutannya di situ kalau saudara membacanya. Anakku. Lalu hubungannya dengan perempuan. Sehingga saya menyimpulkan anakku ini adalah laki-laki yang menunjuk pada diri Salomo. Hubungan laki-laki dan perempuan. Sementara itu kalau kita perhatikan lagi ada peringatan begini. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Apa sebenarnya tujuannya? Ada 3, saudara. Supaya orang yang percaya kepada Allah itu hidup percayanya dijalani dengan hikmat. Mengerti perilaku yang bijaksana itu bagaimana, berkeadilan, jujur dalam hidup. Sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi bijak. Orang muda atau kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan walaupun dia muda. Dan orang yang sudah bijak akan menjadi lebih bijak. Amsal 2 ini memang ditujukan kepada orang muda yang belum berpengalaman dalam hidupnya. Artinya hidup berhikmat itu jangan tunggu usia tua.
Nah, ajaran Amsal 2 ini mematahkan pandangan yang mengatakan begini, saudara. Orang yang berhikmat hanya orang-orang tua atau yang sudah tua. Nah, itu Alkitab tidak mengajar begitu. Orang muda pun dapat hidup, bisa hidup dengan berhikmat. Artinya apa? Kalau sejak masa mudanya orang itu mengejar, mencari seperti gambaran ini, engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terbenam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Persoalan mengapa orang muda kekurangan hikmat atau kadang tidak berhikmat itu bukan karena usianya, bukan karena kemudaannya, tetapi karena tidak mencari, tidak mengejar hikmat tadi, seperti mencari perak atau seperti mencari harta terpendam. Pada zaman Israel kuno ada 3 golongan hamba Tuhan. Yang pertama para imam, kedua para nabi, yang ketiga disebut para bijak atau orang-orang berhikmat. Kelompok orang bijak ini khususnya dikarunia hikmat dan nasihat ilahi mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan yang praktis dan filosofis. Amsal ini merupakan hikmat para bijak yang diilhamkan Allah. Mereka seperti halnya Salomo yang terkenal hikmatnya itu juga melalui proses belajar dari 3 macam guru di atas. Dan itu harus, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditolak. Hikmat Salomo itu bukan seperti sesuatu yang jatuh dari langit begitu, bukan. Hikmat Salomo itu juga tetap melalui proses belajar. Belajar yang terus-menerus, belajar firman terus-menerus, dan baru berhenti setelah kematian tiba. Pada zaman kita ini jangankan diajar 3 guru, diajari orang tuanya saja sampai timbul ungkapan begini, masuk telinga kanan, tembus telinga kiri. Artinya apa? Tidak ada yang berbekas, tidak ada yang diingat, tidak ada yang dituruti. Sebab itu banyak orang muda bahkan sampai tua sekalipun yang tidak berhikmat. Kalau ngomong pintar itu banyak, yang hebat banyak, yang punya akal ahlian juga banyak, yang kreatif banyak. Tetapi yang punya hikmat sangat minimalis. Karena itu tepat sekali firman Tuhan hari ini. Tuhan mau mengingatkan, Tuhan mau mengajar kita kembali semuanya, baik tua maupun muda. Mari kita mencari, mari kita mengejar hikmat seperti semangatnya kita mencari harta terpendam. Alkitab mengatakan bahwa hikmatlah yang akan masuk dalam jiwamu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Bagian yang terakhir saya ulangi ya saudara. Kegunaan hikmat itu selain untuk memelihara hidup, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Nah, dari 3 ayat terakhir dari Amsal 2 ini memberikan kepada kita nasihat supaya kita terlepas dari jalan yang jahat. Salah satu kegunaan hikmat itu di situ. Caranya bagaimana? Caranya yang kita baca, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Itu caranya. Orang baik di situ menunjukkan kepada orang saleh. Orang saleh itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati namanya. Sedangkan jalan orang benar itu punya arti orang yang selalu mengikuti kemauan Allah, menyenangkan Allah, memuliakan Allah. Saudara perlu mengingat 5 pilar iman. Yang paling atas adalah solideo gloria. Alkitab menyebut orang yang mengikuti kemauan Allah itu sebagai orang yang tulus hatinya. Ingat Yusuf ya, yang bertunangan dengan Maria, tulus hatinya. Artinya apa? Sangat memperhatikan hukum-hukum Allah, sangat memperhatikan ketaatannya. Untuk menyembah Allah, percaya Allah, dia nyatakan dengan ketaatannya.
Saudara-saudara, kita selalu mengatakan bahwa dalam hidup ini ada banyak pilihan. Ya, itu memang benar. Memang benar. Namun kalau kita perhatikan apa yang Tuhan ajarkan, maka kita sudah diajarkan untuk memutuskan, memilih jalan Tuhan, yaitu jalan hikmat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Benyamin Wijaya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus berkenan mengajarkan kepada kami setiap hari mengenai perkataan-perkataan kudus Allah, menyingkapkan kebenaran yang terkandung di dalamnya, menganugerahkan nilai-nilai hidup darinya, agar kami baik yang masih muda ataupun sudah tua sekalipun, bukan mengandalkan apa yang sementara di dunia ini, tetapi mengandalkan Tuhan dan jalan hikmat yang Tuhan ajarkan. Sebab pada zaman ini terlalu banyak telinga yang tidak berpaling lagi kepada ajaran-Mu, bahkan lebih menyukai apa yang ditawarkan dunia dan kesenangannya. Kami memang beragama Kristen, tapi belum benar-benar beriman, apalagi menyediakan telinga untuk menerima ajaran hikmat. Tolonglah gereja-Mu Tuhan, tolonglah persekutuan orang-orang kudus ya Tuhan, agar reformasi iman dapat terjadi di tempat ini, dapat terjadi di sini. Mendoakan untuk Benyamin Wijaya yang hari ini berulang tahun, kiranya Engkau memberikan iman kepadanya untuk mempercayai-Mu dengan segenap hati dan memberikan semangat untuk mencari dan mengejar hikmat seperti mencari harta terpendam. Mendoakan juga untuk keluarga yang mendukungnya, baik saudaranya William Wijaya, Pak Karno Wijaya, dan Ibu Ingewati sebagai orang tuanya. Tuhan, kiranya Engkau berkasih karunia kepada keluarga ini sehingga dapat menangkap kesempatan di mana Engkau menganugerahkan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.